Pertanyaan berikutnya, Bang Nasab. Salah satu klaim mereka mengklaim menjadi zuriyah Nabi Muhammad SAW adalah dari jalur Ahmad bin Isa. Ibu Ubaidillah itu kan. Dan ini sering kita perdebatkan di tanah air. Pahlawi menyebut bahwa Ahmad bin Isa dikuburkan di Yaman. Tapi ahli sejarah, penelusuran sejarah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak dikubur di Yaman. Nah, Bang Nasab yang lama di Yaman tentu lebih faktual, tentu lebih akurat untuk menceritakan itu. Apakah benar Ahmad bin Isa dikubur di Yaman? Tidak benar ya. Tidak benar. Tidak benar. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Ahmad bin Isa ini kita sudah cari tahu di mana kuburannya, nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Mereka mengatakan ada kuburan, tapi kan mereka itu terbantahkan kuburan yang ada di Irak. Orang-orang di negara Irak itu sendiri, mereka mengakui Ahmad bin Isa An-Nakibi itu hidup di Irak, meninggal di Irak, dikuburkan di Irak, sampai detik ini kuburannya ada di Irak. Sampai kami beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari Irak, orang ulama-ulamanya lah ya. Kami bukan tanya orang awamnya, memang ulamanya. Kita tanya, benar nggak Ahmad bin Isa An-Nakibi dikubur di Yaman? Nggak benar kata mereka. Ulama itu ya, yang menyampaikan? Menyampaikan ulama. Jadi kalau teman-teman misalnya mau umroh apa, coba yang bisa bahasa Arab, tanya saja ke orang-orang Irak. Tanya ke orang-orang Irak atau ke syekh-syekhnya, tanya tentang Ahmad bin Isa. Ada yang lebih parah. Saya pernah nanya di satu orang ulama dari Irak. Saya bilang, Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, meninggal di Yaman. Dia jawab, anta fil manam. Kamu dalam mimpi ya? Ngelindur, kamu lagi ngelindur gitu loh. Iya. Jadi ala kulli hal tentang Ahmad bin Isa, satu negara Irak lebih jumhur daripada sebuah desa Tarim. Yes. Karena asalnya yang di sana. Semua satu negara meyakini Ahmad bin Isa meninggal di sana, dikuburkan di Irak. Jadi kalau hanya satu desa yang meyakini bahwasanya hanya Tarim toh, yang meyakini bahwasanya Ahmad bin Isa dikubur di Yaman, bagaimana dengan satu negara yang meyakini dia dikubur di Irak? Mana yang lebih menang? Ya, negara atau satu desa? Negara asalnya tentulah. Tetap negara. Sebagaimana misalkan kita meyakini makam Pangeran Diponegoro di Indonesia, tiba-tiba diklaim di Yaman, di sana. Iya. Dan tentu yang lebih satu Indonesia pasti nggak setuju. Ya, Indonesia yang lebih memang dia hidup di sini, meninggal di sini. Oke, paham. Yang gitu loh. Itu permisalan biar dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke. Kemudian ini Bang Nasab, Ahmad bin Isa kan gelarnya An-Nakib di Irak ya. Sementara mereka menyebut Al-Muhajir. Pahlawi ini ya, menyebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Sejak kapan mereka nyebut? Itu kan di abad ke-10 kalau nggak salah. Abad ke-10. Abad ke-10 9 disebut, itu pun kan Ali As-Sakron. Ya, Ali As-Sakron Pahlawi yang mengatakan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Padahal lakop ini adanya dari abad ke abad, tidak pernah ada lakop yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Seperti dalam kitab-kitab abad ke-5 ke-6 itu bukan Al-Muhajir. Kalau bukan An-Nakibi, Al-Abad, terus yang ketiga itu An-Nafad. Itu yang ada di dalam kitab nasab tentang Ahmad bin Isa. Berarti yang menggelari Al-Muhajir ya mereka sendiri. Pahlawi sendiri ya. Mereka sendiri yang menggelari Al-Muhajir. Sebagai pembenaran bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman begitu ya. Gitu loh. Terus otoritas Yaman mengakui enggak itu? Tidak mengakui. Tidak mengakui ya. Tidak mengakui. Tidak mengakui. Dan tidak ada yang kenal, yang tahu juga nggak ada tentang Ahmad bin Isa ada di Yaman. Tapi kok beda banget ya mereka? Ya begitu lah. Soalnya gini loh. Dulu ada nakoba di Yaman, itu ada cuma 2 nakoba. Ada Bani Hashim dan Al-Hasani.
Ba'alawi, sebagian Ba'alawi itu masuk ke Nakobah Bani Hashim. Itu ahli tarikh. Saya kalau di Yaman dibolehkan untuk video orang-orang yang saya tanyakan ke ahli sejarah, itu sudah rungkat dari Yaman sebenarnya. Gitu loh. Jadi kita tanya tentang ahli sejarah tentang bahwasanya Ba'alawi ini dulu memang mereka ngakunya Bani Hashim. Tapi kan orang-orang Bawazir ini tidak setuju karena tidak musajar ke Bawazir mereka. Tidak tahu akar pohonnya, cabang pohon dari mana, gitu loh. Makanya di tahun apa itu saya lupa, mereka itu keluar dari Bawazir, jadilah Alawiyah. Atau di sana pun nggak ada nakobanya, nggak ada nakobanya. Kalau Bani Hashim ini kan di mana-mana ada, di Maroko ada, di Madinah ada, mereka Bani Hashim. Di Yaman ada. Di Yaman ada Bani Hashim, ada. Jadi beberapa nakoba mereka punya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwasanya Ba'alawi ada nakoba, ya kan mereka baru-baru keluar dari Bani Hashim. Jadi otoritas negara resmi Yaman ada di sana ya, nakoba resmi Said Bani Hashim. Ada. Mereka kemudian, ada. Dan mereka ada rumah besar malahan. Ada. Rumah besar mereka itu adanya di Kuil Bawazir. Itu diakui oleh negara? Diakui. Diakui. Oke. Kemudian nakoba ini mengakui nggak nasab Ba'alawi sebagai lurah? Saya datang ke Kuil Bawazir, itu rumah besarnya Bawazir yang ada di, kalau kita jalan ke Mukalla itu lurus terus ke arah Sihir. Kalau dari Mukalla kita belok kiri ke Kuil Bawazir. Itu saya pernah masuk ke situ karena saya juga punya teman orang Bawazir. Kita nanya tentang nasab Ba'alawi, tentang Alawiyah atau Robito Alawiyah, memang ada nggak nakoba seperti ini? Mereka bilang nggak kenal. Tapi kalau kenal hanya Al-Atos, Al-Jupri, mereka hanya kenal begitu aja, nama PAM seseorang. Tapi tidak diakui sebagai PAM-nya Bani Hashim ya? Tidak. Ada yang lebih parah lagi dari Bawazir itu mengatakan, ya seperti sudah sering saya sampaikan ya, kanahum fil manam. Jadi mereka itu seperti dalam mimpi ngaku-ngaku durian Nabi. Tapi apakah di sana tidak ada sanksi hukum? Ya karena memang negara Yaman ini kan tidak ada negara yang tidak ada pemerintah yang sah sampai detik ini. Karena itu konflik ya? Konflik. Negara Yaman ini tidak ada pemerintah yang sah. Baik selatan maupun utara ya? Maupun utara. Masih di atas ambang-ambang pemerintahnya. Apalagi sekarang Janub ini kan diambil oleh 7 kabilah yang kuat. Dan itu tidak ada sama sekali Ba'alawi yang masuk di situ. Kalaulah mereka punya kekuatan di Hadramaut, seharusnya masuk ya, Ba'alawi ikut mengamankan Yaman Janub. Tapi nyatanya enggak. Malahan dari kabilah Al-Kathiri, terus kabilah-kabilah lain, kabilah-kabilah besar yang menjadi pemimpin sekarang ini ada di Janub. Dan Ba'alawi tidak tercantum di situ. Termasuk hari ini kan sedang dibombardir oleh Amerika itu. Makanya kemarin saya bilang, kenapa para Ba'alawi nggak pergi di Yaman mengamankan tanah leluhur asal-usul nenek moyang? Iya, dan pasal mereka di Yaman aja. Makanya saya juga lucu ya. Saya pernah dengar si novel ya. Gus. Itu kan pernah mengatakan selama ada Habib di dalam satu negeri itu negara nggak akan pernah perang. Pasti aman katanya kan. Pertanyaan saya, kalau katanya Ahmad Ubaidillah lahir di Hadramaut. Terus Nabi mereka Umar bin Hafid ada di Hadramaut. Kenapa Yaman dibombardir terus? Negara ini nggak pernah aman sampai hari ini. Jadi jangan takabur kalau jadi manusia bicara itu. Jadi kebalik ya, kalau banyak Habib malah jadi nggak aman. Jadi intinya gini, di garis bawahi teman-teman, gaya-gaya mereka tentang membesarkan diri mereka dan leluhur mereka itu bukan gaya-gaya dalam syariat, tapi gaya-gaya perbudakan. Biar orang lain bisa sembah mereka punya leluhur karena dengan cerita-cerita kebodohan yang mereka lakukan. Itu yang paling mereka cari. Dan celakanya di Indonesia banyak yang mau dibodohi. Jadi mungkin air ditiup aja dibayar ratusan ribu. Seperti hal karoma kan. Hal karoma itu teman-teman, kalau kita mau kita kembalikan ke dalam hukum syariat,
orang Allah Azza wa Jalla memberikan karomah kepada wali seperti Ashabul Kahfi itu kan orang Ya. soleh. Yes. 300 tahun mereka tidur di dalam gua. Tapi Allah tidak sebutkan nama-nama mereka. Ya. Karena memang karomah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla mutlak. Untuk hambanya yang bertauhid dan orang soleh. Tapi kalau karomahnya Ba'lawi yang mereka gaung-gaungkan selama ini adalah karomah perbudakan. Mereka sebutin leluhur mereka, kakek mereka, eyang mereka, begini dan begini. Itu kan karomah perbudakan. Ya kalau benar. Itu loh. Itu pun kalau benar. Faktanya Gitu. orang Yaman sendiri nggak kenal dengan Faqih al-Muqad. Kan begitu. Oke deh, terima kasih Bang Nasab. Kemudian pertanyaan berikut tentang salah satu dalam polemik ini kan tentang makam Nabi Hud. Gimana di Yaman tentang makam Nabi Hud ini? Apakah sesuai dengan sejarah yang ada sebenarnya atau bagaimana? Makam Nabi Hud ada satu orang ya sudah tua sekali yang kami pernah temui di Tarim. Orang ini pernah membuat kubah masjid yang dekat dengan lembah yang dijadikan kuburan Nabi Hud sekarang ini. Itu dia bersumpah di depan kami, wa uqsim billah wa rabbul Ka'bah. Selama saya membangun kubah itu saya tidak pernah tahu kalau ada di lembah itu ada kuburan Nabi. Itu yang digaris bawahi. Orangnya sudah tua. Selama kami membangun masjid dan kubahnya masjid itu yang ada di bawah lembah ini yang dijadikan kuburan itu, kami tidak pernah tahu kalau ada kuburan Nabi di situ. Ternyata kuburan Nabi ini teman-teman bukan diyakini dengan ilmu sejarah, dengan ilmu penglihatan, dan juga dengan ilmu kitab. Nasab. Kitab nasab lah, Yep. sejarah lah. Jadi menetapkan kuburannya Nabi Hud itu dengan mimpinya yang bernama Abu Bakar bin Salim.